wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Oktaperina dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kegawat Daruratan Maternal pada Pendarahan, Kehamilan Lanjutan, dan Persalinan. Dosen pengampu Ibu Widya Maya Ningrum, SST, MKes, MTRKeb, dan mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Yang pertama, definisi dari perdarahan itu sendiri adalah di mana seseorang kehilangan darah. Definisi dari perdarahan lanjut adalah di mana seseorang kehilangan darah pada saat sedang hamil. Sedangkan untuk pendarahan persalinan, definisinya adalah di mana seseorang kehilangan darah dalam proses persalinannya atau sesudah proses persalinannya. Selanjutnya ada jenis-jenis pendarahan lanjutan dan pendarahan persalinan. Yang pertama ada plasenta previa. Plasenta previa adalah pendarahan yang terjadi pada implantasi plasentanya. Jadi si plasentanya letaknya salah, bukan pada tempatnya. Bisa menutupi sebagian jalan lahir atau menutupi seluruh jalan lahir. Tanda gejalanya adanya pendarahan atau plek, tidak ada nyeri, biasanya berulang dan warna darahnya merah segar. Untuk penyebabnya belum diketahui. Untuk tindakan obstetrinya kita harus segera mengeluarkan atau mengakhiri kehamilan tersebut dengan cara terminasi atau ekspektatif. Selanjutnya ada solusio plasenta. Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya yang normal pada uterus sebelum janin dikeluarkan atau dilahirkan. Solusio plasenta, tanda gejalanya adanya pendarahan dan disertai dengan nyeri, warna darahnya merah kehitaman. Untuk penanganannya, sarankan ibu untuk istirahat dan mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit ibu supaya tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Berikan infus dan transfusi darah. Pemeriksaan Hb atau hemoglobin. Takutnya dapat menyebabkan anemia pada ibunya. Bila pasiennya gelisah, kita dapat memberikan obat analgetik kepada pasien tersebut. Selanjutnya ada ruptur uteri atau robekan dinding uterus. Untuk penyebabnya, ruptur jaringan parut pada uterus. Misalnya ibunya dulunya habis SC atau ada trauma pada abdomen. Bisa juga karena kuretase. Selanjutnya peregangan pada uterus yang berlebih, pelepasan plasenta yang sulit secara manual atau bimanual. Tanda gejalanya nyeri abdomen akut, perdarahan berwarna merah segar. Penata laksanaannya berikan infus intravena, siapkan alat untuk transfusi darah. Selanjutnya gangguan pembekuan darah. Terjadinya kelainan dalam pembekuan darah berhubungan dengan trombosit dan faktor-faktor pembekuan darah. Penyebabnya dinding pembuluh darah yang rentan mengalami luka, aliran darah yang tidak normal,
bisa contohnya hipertensi. Kalau hipertensi kan darahnya jadi lebih aliran darahnya jadi lebih meningkat. Selanjutnya penyakit kelainan pembekuan darah. Tanda gejalanya nyeri akibat sel-sel tubuh tidak mendapat suplai oksigen, kulit teraba dingin, nadi teraba lemah akibat sumbatan. Selanjutnya IUFD atau intrauterine fetal death atau kematian janin dalam rahim. Biasanya terjadi pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu. Berat badan janin biasanya 500 gram atau lebih. Penyebabnya ada 4 faktor. Ada faktor plasenta, bisa jadi ibunya mengalami solusio plasenta atau plasenta previa atau infrak plasenta. Terus bisa jadi dikarenakan karena faktor ibunya mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus, preeklamsi atau eklamsi, polihidramnion dan oligohidramnion, atau bisa juga karena hipertensi. Selanjutnya karena faktor intrapartum, perdarahan antepartum, partusnya yang lama, partusnya macet, persalinannya sungsang. Selanjutnya faktor janin, bisa jadi karena janinnya prematur, postmatur, kelainan bawaan, dan perdarahan pada otak di janinnya. Tanda gejalanya pertumbuhan janin jadi mengecil sehingga TFU-nya jadi menurun, jadi si pertumbuhan janinnya itu enggak tumbuh, malah jadi mengecil gitu. Terus bunyi jantung janin tidak terdengar, menghilangnya gerakan janin, dan BB atau berat badan ibu menurun. Selanjutnya retensi plasenta atau sisa plasenta adalah keadaan di mana plasenta tidak dapat dikeluarkan lebih dari 30 menit sejak bayi lahir. Tanda gejala retensio plasenta ada demam, perdarahan berwarna merah segar, nyeri hebat pada bagian bawah abdomen, keluarnya cairan yang berbau dan disertai dengan gumpalan yang berbentuk jaringan. Untuk penyebabnya adalah karena adanya gangguan pada saat kontraksi uterus. Yang lemah serta jeda yang terlalu lama dapat menghambat proses lahirnya plasenta. Penanganannya pemberian oksitosin untuk membantu kontraksi uterus pada pasien. Selanjutnya melakukan tindakan manual plasenta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.